Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan pembahasan tentang risk and return kita. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang risk of return atau risk of investment. Sampai di tahapan ini, tentu kita sudah paham ya, apa yang disebut dengan expected return, apa yang juga disebut dengan realized return. Jadi apa yang diekspektasikan itu belum tentu terrealisasi. Nah, itulah yang disebut dengan risiko atau risk of return. Bagaimana cara menghitung risiko atas sebuah atau atas prediksi expected return tertentu? Kita menghitung yang namanya variance. Variance kita akar pangkat 2 kan, square root sama menjadi deviasi standar yang dilambangkan dengan apa ini, rho ya kalau di bahasa matematikanya. Nah, nanti di bahasan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana caranya kita mengurangi gitu ya, bagaimana cara kita meminimalisir risiko. Kita sudah perhitungkan atau kita sudah buat gitu ya di Excel, di contoh video sebelumnya, bagaimana menghitung risiko. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita lowering the risk, meminimalisir risiko. Karena kita tahu investasi di satu instrumen saja seperti yang dicontohkan yaitu di satu saham A ya di video sebelumnya itu sangat berisiko. Nah, caranya sesuai teori gitu ya, untuk mengurangi risiko, untuk mengecilkan risiko, meminimalisir risiko, kita menggunakan yang namanya diversifikasi atau membuat portofolio. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu adalah ya kita jangan hanya membeli satu instrumen investasi saja, jangan kita hanya membeli satu aset saham saja. Karena kalau kita membeli satu aset saham saja, begitu saham itu turun maka kita juga rugi gitu. Ada quote dari investor terkenal saham ya, Warren Buffett, di mana dia mengatakan don't put your egg in one basket. Jangan meletakkan satu telur di keranjang yang sama. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita taruh telur di berbagai keranjang. Artinya kita beli berbagai macam jenis instrumen investasi, tidak hanya beli misalnya satu saham saja. Nah, itu yang disebut dengan diversifikasi. Terus bagaimana cara menghitung diversifikasi? Intinya nanti kita balik sedikit ke ilmu statistik gitu ya. Jadi kita akan menghitung yang namanya koefisien korelasi, correlation coefficient gitu ya. Nah, nanti apa namanya yang disebut dengan correlation coefficient ini antara nilainya antara negatif 1 sampai 1, jadi dari negatif sampai positif 1. Terus yang kita nanti cari adalah yang korelasinya paling rendah. Itu yang mengindikasikan diversifikasi kita berhasil. Nah, begini contoh perhitungannya. Nah, kita kembali ke contoh di Excel ya. Jadi ceritanya kita akan membuat diversifikasi investasi. Jadi kalau yang di contoh sebelumnya investasi kita hanya di saham A gitu ya, yang dia punya expected return 5%, deviasi standar resikonya 8,7%. Nah, kita bagi sekarang investasi kita, kita juga mau beli surat utang negara SUN yang dia punya expected return 4,9, standar deviasi atau risikonya 0%, dan kita investasikan 50% uang kita di SUN tersebut gitu ya. Katakanlah kita punya uang 1 juta gitu, kita bagi 500.000, kita beli saham A, 500.000-nya lagi kita beli
surat utang negara gitu ya, atau ORI, karena kan satuannya sekarang bisa beli 100.000 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan ketika kita mau menghitung, kalau saya membuat diversifikasi seperti ini, apakah benar risiko investasi yang semula kalau hanya membeli saham A 8,7% risikonya, apakah bisa turun dari 8,7%. Nah, untuk menghitung berapa risiko yang baru gitu ya, risiko dari portofolio atau diversifikasi saham A dan Sun ini, pertama kita perlu menghitung yang namanya korelasi koefisien korelasi, correlation coefficient. Caranya adalah dengan menghitung, ya, ini rumusnya. Jangan bingung dulu ya, toh nanti juga kalau bekerja rumus juga nanti kita bisa lihat. Intinya di sini adalah yang disebut dengan koefisien korelasi itu dinotasikan dengan R kecil ini ya, atau kalau di notasi bahasa matematikanya begini, pi ya, pi, atau ya sebutannya apa. Kalau salah tolong komen di bawah dibenerin ya. Nah, yang penting cara menghitungnya sekarang. Nah, kita harus punya data historis yang lalu-lalu gitu ya, ketika return dari saham A, ini observasi yang pertama, itu 7,2%, return Sun pada saat itu berapa? Kalau di sini saya dapat datanya 5,8. Kemudian observasi yang kedua, ini periodenya bisa rata-rata tahunan atau dibuat data harian gitu ya, makin detail. Nah, ini terserah dari kita sebagai analis mau melihat datanya seperti apa. Nah, ini misalnya nih di observasi kedua ini return A itu 8,3%. Pada saat return saham A 8,3%, return Sun itu memberikan imbal hasil 6,2%. Demikian seterusnya. Nah, ini kebetulan saya ambil 5 observasi saja. Kalau banyak, nah nanti contohnya bisa panjang gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan data-data historis ini, kemudian kita hitung R kecil tadi ya, koefisien correlation tadi, dengan memasukkan di rumus ini. Nah, ini simpelnya saya buat tabel di sini ya. Saya hitung semuanya, N-nya 5, terus kemudian saya hitung satu-satu sampai kemudian ketemu correlation koefisiennya 0,93. Nah, apa artinya correlation koefisien atau koefisien korelasi 0,93 ini? 0,93 ini kan berarti mendekati 1 ya. Mendekati 1. Nah, memang nilai atau value dari correlation coefficient itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Kalau dia angkanya mendekati 1, seperti contoh kita tadi ya, 0,93, berarti dia perfectly positif. Berarti bahwa dua instrumen tadi itu bergerak di same direction, jadi di arah yang sama. Maksudnya adalah ketika saham A naik returnnya, maka Sun juga naik. Ketika saham A turun, maka Sun juga turun returnnya. Nah, ini yang disebut dengan perfectly positive correlation coefficient. Sebaliknya, kalau dia angkanya R kecil tadi itu mendekati negatif 1, maka dia perfectly negatif. Artinya apa? Artinya ketika saham A naik, Sun turun,
atau ketika saham A turun, returnnya Sun naik. Nah, di dalam konteks membangun atau membuat diversifikasi portofolio investasi, inilah yang dicari karena satu instrumen itu bisa canceling out gitu atau men-trade off. Jadi ketika misalnya nih saham A turun, kan Sunnya imbal hasilnya naik, jadi ketutup ruginya dari turunnya saham A returnnya gitu. Nah, ini yang dicari nih, yang mendekati negatif 1. Nah, kalau 0 ada di tengah-tengah artinya apa? 0 itu berarti antara A dan Sun, antara instrumen pertama dan instrumen kedua itu tidak ada korelasi. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada keterkaitan gitu. Nah, itu yang disebut dengan correlation coefficient atau yang dilambangkan dengan R atau P tadi. Nah, kita dapat angkanya, kita hitung di sini kan 0,93 berarti mendekati 1. Ini sebenarnya contoh yang kita hindari gitu ya. Berarti tidak cocok kita membangun portofolio, membangun diversifikasi saham A, kemudian dicampur gitu ya, atau kita beli instrumen investasi lain untuk membangun diversifikasi dengan Sun. Dia tidak cocok karena perfectly positif. Oke, nggak apa-apa, kita ambil angkanya dulu, terus kita masukin ke perhitungan kita untuk membuktikan apakah benar diversifikasi portofolio instrumen investasi itu menurunkan risiko dari investasi. Nah, kita tadi dapat sudah R kecilnya, correlation coefficient-nya 0,93, kita taruh dulu di sini. Terus kemudian yang perlu kita lakukan adalah menghitung risiko dari portofolio atau risiko dari diversifikasi yang kita lakukan. Caranya adalah, nah ini rumusnya ya, square root akar pangkat 2 weighted instrumen yang pertama dikuadratkan dikalikan risiko instrumen pertama dikuadratkan ditambah weighted instrumen kedua dikuadratkan dikali dengan standar deviasi instrumen kedua dikuadratkan ditambah 2 kali weighted instrumen pertama kali weighted instrumen kedua dikalikan correlation coefficient antara instrumen 1 dan 2 dikalikan standar deviasi instrumen pertama dikalikan lagi standar deviasi instrumen kedua. Agak panjang ya, rumusnya nggak apa-apa, dipahami dulu saja konteks filosofinya gitu ya, artinya. Nah, dari sini kita coba masukin angka-angkanya. Berarti di sini kita anggap instrumen atau saham A itu instrumen yang pertama ya, dan yang Sun itu instrumen yang kedua. Berarti weighted investasi kita di Sun tadi 50%, kita masukin di sini 50% kuadrat dikalikan standar deviasi saham A 8,7%, kita kuadratkan ditambah dengan weighted investment Sun 50%, kita kuadratkan dikalikan dengan standar deviasinya Sun 0% gitu ya, kita kuadratkan ditambah 2 kali 50% kali 50% kali correlation coefficient tadi ya 0,93 kali standar deviasi 1 8,7% kali 0%. Nah, kita masukin. Nah, angkanya adalah square root-nya jadi angkanya adalah ini 4,33%.
Dari yang semula kalau kita hanya berinvestasi di saham A itu 8,7%, risikonya turun menjadi 4,33% dengan expected return dari portofolio. Nah, ini kita kalikan aja ya. Expected return portofolionya berarti yang kita bangun dari dua instrumen investasi ini, yang dari saham A 5% kali 50% ketemunya ini. Kemudian yang dari Sun 4,9 kali 50% kali weighted-nya ketemunya 2,45. Setelah dijumlahkan semua, portofolio expected return dari diversifikasi 4,95. Nah, coba kita bandingin nih. Kalau kita hanya berinvestasi di saham A, expected return kita, saya ganti warnanya biar lebih jelas. Kita expected return 5%, resikonya 8,7%. Sedangkan kalau kita membangun portofolio yang isinya dua investasi ini, expected return kita turun sedikit sih ya, 4,95. Tetapi risiko investasi kita turun signifikan nih, dari 8,7 menjadi 4,33%. Nah, tentu kita memilih ini gitu ya, karena risikonya lebih kecil, range-nya lebih kecil. Padahal kita membangun portofolio ini, correlation koefisiennya masih tinggi nih. Bayangkan kalau misalnya correlation koefisiennya rendah, maka itu akan menurunkan risiko investasi secara lebih signifikan. Nah, ada nggak contohnya yang mengindikasikan atau menghitung correlation koefisien lebih rendah? Ada, yaitu yang di bawahnya. Ya, ini ceritanya membuat diversifikasi antara saham A dan saham I. Kalau dihitung correlation koefisiennya, kita lihat di sini, nah ini 0,18. Jadi dia negatif gitu ya. Jadi itu yang kita cari dalam portofolio. Nah, ini singkat saja. Kalau kita hitung ini, kalau kita hanya melihat saham A saja, itu tadi expected return 5%, standar deviasinya 8,7. Sedangkan kalau kita berinvestasi di saham I saja, dia expected return-nya tinggi 17%, tapi risikonya juga tinggi. Nah, coba kita hitung ketika kita gabung keduanya. Kita buat diversifikasi. Maka expected return-nya yang di sini caranya sama dengan yang di atas ya. Saya biar videonya nggak kelamaan. Ini expected return portofolionya jadi 11%. Nah, setelah kita hitung standar deviasi portofolio, ketemunya 7,73%. Nah, bayangin nih, ketika kita hanya investasi di saham A saja, situasinya adalah seperti ini. Expected return kita cuma 5%, risikonya 8,7. Sedangkan kalau hanya investasi di saham I saja, expected return-nya 17%, risikonya tinggi, hampir 14,5%. Kalau kita gabung, expected return kita 11%, gitu ya. Jauh lebih tinggi dari saham A, walaupun dibandingkan dengan saham I lebih rendah gitu ya, tetapi risikonya sangat turun signifikan. Dari kalau kita hanya berinvestasi di saham A itu 8,7, kalau kita hanya berinvestasi di saham I itu 14,49, kalau kita gabung keduanya hanya menjadi 7,73%. Gitu ya. Demikian uraian tentang risiko portofolio gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengurangi atau meminimalisir risiko investasi, yaitu dengan cara membuat diversifikasi investasi. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.